Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. Mari kita bersama-sama merapatkan barisan, melakukan tugas dan tanggung jawab kita ini secara baik dan bertanggung jawab, agar kita bisa tegak berdiri berhadapan di hadapan masyarakat. Yang akan kita lakukan ke depan, bagaimana kita menguatkan pengembangan kompetensi SDM, hukum dan HAM dengan prioritas Kementerian Hukum dan HAM dengan lingkungan kerja yang kondusif. Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Tanah Melayu dengan sejuta potensi dan pesona, terletak di jalur pelayaran Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, menjadikan Kepulauan Riau sebagai daerah tujuan wisata di wilayah barat Indonesia. Berlokasi di Kota Batam, tepatnya di Komplek Orchard Park Blok K5 sampai dengan K7 Batam Center, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di wilayah area Sumatera. Balai Pendidikan Hukum dan HAM Kepulauan Riau mempunyai tugas menjalankan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan HAM sesuai dengan wilayah kerjanya, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau memiliki peranan penting dalam menyiapkan aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas yang diharapkan untuk menjalankan upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau siap melayani dan bekerja sepenuh hati dengan komitmen pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau memiliki satu subbagian dan dua seksi untuk menunjang tugas dan fungsinya. Pertama, subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, seksi penyelenggaraan yang bertugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ketiga, seksi program dan evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah. Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau saat ini memiliki fasilitas Inovasi dari Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau berupa SIHOBA atau Sistem Informasi Honorarium Badiklat Kepulauan Riau merupakan sebuah sistem informasi berbasis web dan Android yang dibangun untuk memenuhi pelayanan publik khususnya untuk tenaga pengajar, coach, mentor, pemeriksa ujian, dan lainnya. SIHOBA memberikan informasi jumlah honor yang didapatkan, potongan pajak, dan jumlah jam pelajaran yang sudah dilaksanakan. 6. Manajemen perubahan. Pertama, manajemen perubahan. 2. Penataan tata laksana. 3. Penataan sistem SDM.
4. Penguatan akuntabilitas. 5. Penguatan pengawasan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan mengacu kepada tugas dan fungsi yang diamanahkan tersebut, serta dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024, maka sangat terlihat jelas indikasi bahwa Balai Diklat Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia, aparatur di bidang hukum dan HAM sesuai dengan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas yang diharapkan untuk menjalankan upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. 1, 2, 3. Oke, ini adalah review jujur dari pengguna layanan Badiklat Hukum dan HAM Kepri. Saya Sopi Ahyar, Yudai Suara Muda dari BPSDM Hukum dan HAM. Beberapa kali saya berperan atau berpartisipasi dalam layanan yang diberikan oleh Badiklat Hukum dan HAM Kepri sebagai pengajar, coach, dan mentor. Nah, pada akhirnya Badiklat Hukum dan HAM Kepri ini memberikan pelayanan prima kepada saya secara pribadi melalui aplikasi Sihoba yang memberikan informasi terkait honor yang diberikan, pajak yang dipotong, dan juga jam pelajaran yang telah diterima, sehingga informasi lebih efektif dan efisien, dan juga jaminan kevalidan berita bahwa ini bukan berita hoax bahwa sudah dikirim atau belum dikirim atau belum dipotong dan lain-lainnya. Saya harapkan kinerja ini dan layanan ini dan aplikasi ini pada khususnya dapat terus digunakan dan ditingkatkan kualitasnya dan versinya, dan bisa juga diadopsi oleh lembaga-lembaga lain yang mungkin memerlukan inovasi yang sama. Maju terus Badiklat Hukum dan HAM Kepri. Salam pembelajar. Saya ingin bercerita pengalaman saya selama mengajar di Badiklat Kepri, khususnya pengalaman tentang pembayaran honor tenaga pengajar, di mana di Badiklat Kepri ini memiliki satu inovasi, yaitu memiliki aplikasi sistem informasi honorarium Badiklat Kepri atau yang disingkat dengan Sihoba. Sihoba ini sistemnya memudahkan kami sebagai pengajar untuk mendapatkan informasi kapan honor kami dibayar, berapa jumlah honor kami misalnya, terus juga mata pelatihan apakah yang dibayar, dan lebih detail lagi jumlah pajaknya, sehingga menurut saya ini sangat akuntabel, transparan. Kesan dan pesan saya, tentu saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber. Dengan ilmu yang disampaikan, padahal kan SDP kan pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan sebenarnya sudah cukup paham. Namun ada beberapa hal baru yang saya secara pribadi saya terima, seperti SDP Bapak, SDP Rubasan, ternyata juga banyak fitur-fitur yang kalau di SDP UPT atau Lapas itu tidak ada. Jadi mungkin ada ilmu baru yang saya terima, ternyata di SDP Bapak banyak fitur-fitur seperti ini. Bagaimana Bapak testimoni selama mengikuti pelatihan Bapak? Ya, alhamdulillah kita telah mengikuti pelatihan teknis keimigrasian selama 10 hari di Badiklat Kepri, Pulau Riau. Kesan yang kami dapatkan selama mengikuti pelatihan di Badiklat Kepri ini, panitia telah memberikan fasilitas yang cukup baik sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran maupun pelatihan dokumen prod dengan baik juga. Kemudian adapun pelajaran-pelajaran yang kita dapat nantinya akan kita implementasikan dalam kegiatan kita maupun tugas kita sehari-hari di lapangan maupun di UPT masing-masing. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Kami